Shalom dan salam sehat bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, tetap kobarkan semangat imanmu. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami hendak mengisi kehidupan ini dengan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja memampukan kami untuk mengerti, sehingga dengan firman-Mu kami mendapat motivasi untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan, Hakim pasal 7 ayat 9 demikian. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbuk perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Saudara-saudaraku, ada sebuah kisah yang sangat inspiratif tentang seorang jenderal dari negeri Tiongkok kuno yang mendapat tugas untuk memimpin pasukan melawan musuh, dan musuh yang dihadapi kekuatannya 10 kali lipat dari kekuatan pasukannya. Ketika pasukannya mendengar kekuatan musuh, mereka pun menjadi gentar. Di tengah perjalanan menuju medan perang, sang jenderal singgah di sebuah kuil kecil untuk berdoa. Tak lama kemudian sang jenderal keluar dari kuil itu sambil berteriak di hadapan pasukannya, "Kita telah mendapat petunjuk dari langit." Lalu ia merogoh sakunya dan mengeluarkan koin emas simbol kerajaan. Sambil mengacungkan koin itu ia berkata, "Sekarang kita melihat jawaban sang nasib. Jika koin ini saya buang ke udara dan jatuh ke tanah, lalu yang muncul adalah kepala, maka itulah tanda bahwa kemenangan berpihak kepada kita. Tetapi jika ekor yang muncul, maka itulah tanda bahwa kita akan kalah." Sang jenderal pun melemparkan koin itu ke udara, lalu jatuh berguling-guling di tanah. Seluruh pasukan mengamati apa yang akan muncul, dan yang muncul adalah kepala. Maka spontan seluruh pasukan berteriak kegirangan, "Kita akan menang, nasib berpihak kepada kita." Dengan penuh semangat, sang jenderal dan pasukannya bergerak ke medan perang, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Ternyata dengan tekad dan semangat yang membara, akhirnya sang jenderal dan pasukannya memenangkan peperangan itu. Sesampainya mereka di kota, mereka disambut dengan meriah oleh seluruh penduduk. Raja pun kagum atas prestasi yang dicapai. Raja pun bertanya kepada sang jenderal, bagaimana ia dapat membakar semangat pasukannya sehingga tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun menghadapi kekuatan musuh yang 10 kali lipat itu. Sang jenderal kemudian menyerahkan koin emas itu sambil berkata, "Inilah yang membakar semangat pasukannya." Sang raja pun mengamati koin emas tersebut, yang kedua sisinya bergambar kepala. Saudaraku, benar apa yang dicatat oleh Amsal pasal 17 ayat 22 dan Amsal pasal 18 ayat 14, bahwa hati yang gembira, hati yang berkobar adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Dengan jelas kedua ayat di atas menjelaskan tentang efek negatif yang akan terjadi ketika Anda kehilangan semangat. Semua hal yang hendak Anda lakukan akan terasa berat, dan sebelum Anda melakukannya, Anda telah menyerah duluan. Apa yang harus Anda lakukan di saat menghadapi kondisi demikian? Inilah jawabannya. Anda membutuhkan Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas menggambarkan kondisi Israel ketika mereka ditindas oleh orang Midian. Hidup mereka ada dalam bayang-bayang ketakutan. Untuk mendapatkan kebutuhan setiap hari pun mereka harus melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. 7 tahun lamanya mereka mengalami kondisi yang demikian. Semangat mereka patah sampai Tuhan datang menjumpai Gideon. Gideon pun pada awalnya sangsi atas penugasannya, sehingga ia berkata, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatannya yang ajaib?" Hakim pasal 6 ayat 13. Tetapi Tuhan berfirman,
Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Benar saudaraku, banyak hal dalam hidup ini yang membuat semangat kita patah. Penderitaan yang terus mendera kehidupan, sakit penyakit yang terus kita derita, kebutuhan hidup yang serba pas-pasan, masih banyak hal lain yang membuat kita cemas. Semua itu sering mematahkan semangat kita. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini kepada Anda. Apapun persoalan yang menghadangmu, jangan pernah surutkan semangat penyembahanmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa dengan iman, maka Anda akan keluar sebagai pemenang. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.